guys, hai teman-teman, hai semuanya. Welcome to my YouTube channel Udin Pang. Perkenalkan, nama saya adalah Udin Pang. Saya adalah seorang psikolog dan akupunturis dan hipnoterapis dari Akurat Health Center Medan. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai ceramah psikologis lagi ya guys. Nah, ceramah psikologis hari ini adalah berjudul Cara Mendidik Anak yang Baik ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana peran orang tua itu seperti apa dan peran anak itu seperti apa ya. Seorang anak adalah sebuah harta, sebuah rezeki, sebuah kebahagiaan, dan sebuah kesuksesan bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, dan bahkan bagi dunia. Ya, nah, cara mendidik anak yang baik tentu membuat anak menjadi sukses dan sebaliknya. Oke, cara mendidik anak yang baik adalah cara mendidik anak dengan keseimbangan, ya, yaitu dengan cara tengah atau jalan tengah. Jadi adanya keseimbangan dalam mendidik anak. Oke, nah, cara mendidik anak itu ya mempunyai 4 faktor. Yang pertama, didiklah anak dengan pikiran. Kedua, didiklah anak dengan mental. Ketiga, didiklah anak dengan ilmu. Dan keempat, didiklah dengan anak dengan akhlak. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai mendidik anak dengan pikiran. Ya, nah kita harus bisa mendidik anak dengan mempunyai pikiran, yaitu pikiran yang baik atau pikiran yang positif. Ya, agar anak dapat berkembang dengan baik dan anak dapat menjadi orang yang baik. Oke, namun harus ada keseimbangan juga, ya, antara mendidik anak dengan pikiran positif dan pikiran negatif. Kalau menurut saya ya 70% kita harus mendidik anak dengan mempunyai pemikiran positif dan 30% harus memiliki pemikiran yang negatif juga. Oke. Nah, bagaimana cara mendidik anak kita supaya anak kita mempunyai pikiran yang positif? Yang pertama, ajarin anak-anak supaya memandang segala sesuatu dari segi positif. Ya. Jadi anak-anak itu ya bisa melihat semuanya dari segi baiknya aja. Jangan selalu menanamkan segi negatif dan ketakutan kepada anak-anak kita. Ya, jangan menanamkan pola pikir yang negatif, pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang salah dan keliru. Ya, misalnya dalam menghadapi segala suatu masalah atau mendidik suatu pelajaran ya. Cobalah ajari anak supaya mengambil sisi positifnya. Lihat dari sisi positifnya. Jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Agar anak mempunyai kepribadian yang sehat, jiwa yang sehat dan pikiran yang sehat juga, ya. Nah, jangan selalu menanamkan ketakutan terhadap anak, ya. Misalnya kamu tidak boleh begitu, nanti seperti itu, nanti seperti itu, nanti kamu jatuh, kamu berbahaya, semua segala macam, ya. Itu menanamkan sisi yang negatif ke dalam pikiran tersebut, dalam pikiran anak itu, ya. Jangan selalu menyalahkan anak juga. Terlalu sering menyalahkan anak, ya, akan menanamkan sisi yang negatif ke dalam pikiran anak tersebut, ya, bahwa segala sesuatu itu kamu yang salah, ya, ini salah, itu salah, itu salah, sehingga dalam pikiran anak itu, ya, tertanam pemikiran yang negatif dalam memandang suatu permasalahan, ya, sehingga menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan. Akhirnya setelah anak besar nanti ya akan terjadi gangguan kecemasan, stres dan ketakutan ke dalam diri anak tersebut. Oke? Nah, kemudian jangan juga kita tidak mengajari anak-anak mengenai hal yang negatif juga, ya. 30% kita harus ajarin anak kita untuk memandang segala sesuatu dari sisi negatif juga, agar anak itu lebih berwaspada, lebih berhati-hati, ya, agar anak-anak dapat melihat bahwa ini bahaya, ini tidak boleh,
ya. Ini dapat merugikan diri kamu, dapat merugikan orang lain, ya. Ini dapat mendapatkan efek yang buruk kepada diri kamu, ya. Tapi jangan selalu, ya. Kalau kita terlalu sering menanamkan negatif kepada anak tersebut, jadi anak tersebut mengalami gangguan kecemasan nantinya. Jadi keberanian di dalam anak tersebut, ya, menjadi berkurang atau menjadi takut salah, tidak takut melangkah atau down ketika berhubungan dengan permasalahan atau berhubungan dengan suatu kejadian. Oke? Nah, yang kedua adalah mental. Ya, bagaimana mendidik anak kita mempunyai mental yang bagus. Oke? Mental itu adalah kejiwaan. Ya. Nah, dalam menanam mental yang baik kepada anak itu harus juga ada keseimbangan. Ya, didiklah anak mempunyai mental yang kuat. Ya, jadi anak itu tidak selalu dimanjakan. Anak itu tidak selalu dilindungi. Anak itu harus mempunyai kemandirian sendiri juga agar dia dapat mempunyai keberanian dalam menghadapi masalah lingkungan, sosial dan segala macam yang akan terhadapi di kehidupan ini. Oke? Nah, jadi anak harus diberikan keberanian dalam mengambil keputusan, keberanian dalam berpendapat, ya, keberanian untuk mempunyai kesempatan untuk bersuara di dalam keluarga, mempunyai kesempatan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Istilahnya memberikan kebebasan terhadap anak tersebut, ya. Jangan sedikit ya anak kita dipukul, ya, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu bahaya, ini bahaya, terlalu dilindungi. Walaupun anak kita salah juga kita dilindungi, tidak diberikan pelajaran, tidak diberikan hukuman, ya. Tentunya mental anak itu akan lemah karena dia merasa dia mempunyai backing, dia selalu dilindungi di bawah orang tua. Dan apabila orang tua sudah tidak ada, dia minta pelindungan kepada siapa, makanya mentalnya akan lemah. Oke, jadi anak harus diajarin untuk mandiri juga, apabila jatuh ya harus bisa berdiri sendiri. Segala sesuatu harus dikerjain sendiri, jangan selalu dikerjain sama orang tua juga, ya. Nah, namun mendidik anak itu jangan terlalu keras juga, ya. Ada saatnya kita juga membantu anak tersebut, ada saatnya kita juga harus melindungi anak kita, ya. Tapi ada saatnya juga biarkan anak kita berdiri sendiri, biarkan anak kita bisa bisa melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab dia sendiri. Jangan semua ditanggungjawabkan oleh orang tua, oke? Jangan melatih anak kita mempunyai mental yang lemah. Jangan sikit-sikit sakit kita lindungi, ya. Sikit-sikit ada bahaya kita lindungi. Istilahnya harus ada keseimbangannya, ya. Jangan mendidik anak terlalu lemah, ya. Jangan mendidik anak terlalu kuat juga, terlalu keras juga istilahnya. Harus ada keseimbangan, ya. Kadang-kadang kita keras, kadang-kadang kita lemah, ya. Seperti antar api dan air, kita harus berada di tengah-tengah. Kadang-kadang anak lagi panas, kita dingin. Jadi jangan mendidik anak terlalu keras, dipukul, pokoknya kita kejam. Kita mendidik anak harus sesuai dengan keinginan orang tua. Dia harus menuruti semua keinginan orang tua. Itu tidak bagus juga. Dan kemudian jangan mendidik anak mempunyai mental yang lemah. Semua harus dilindungi, terlalu disayang, terlalu diperhatikan, terlalu dimanja, sehingga anak mempunyai kepribadian lemah, sehingga tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan di luar, ketergantungan, dan dia tidak bisa mandiri. Oke, yang ketiga adalah ajarin anak kita mempunyai ilmu. Ya, ilmu itu sangat berguna, ya, untuk anak tersebut. Bukan ajarin anak kita bagaimana mendapatkan uang. Uang itu bisa habis, ya, dikorupsi, kebakaran, segala macam, ditipu. Tapi orang yang punya ilmu itu pasti akan selamat. Ya, dia bisa mencari uang. Dan apabila seseorang mempunyai ilmu itu, uang yang akan mencari dia. Orang akan mempergunakan dia karena dia mempunyai ilmu. Oke? Jadi sejak kecil, ya, ajarin anak mempunyai ilmu. Ilmu apapun juga. Semua itu pasti bermanfaat bagi anak tersebut. Ya, walaupun anak tidak mau, ya, kita ajarin aja. Atau istilahnya harus dipaksa. Kalau bisa ilmu yang sesuai dengan
bakat dan hobi anak tersebut. Ya, misalnya ajarin ilmu agama, ya itu sangat berguna nantinya. Ya, bisa jadi guru agama nantinya, ajarin ilmu musik, ya ilmu apa namanya ya, bahasa, ya dari sejak kecil sudah boleh diajari, dileskan, ya ilmu menggambar, ilmu seni, ilmu apapun juga ajarin anak aja, karena suatu saat mungkin pada saat itu anak itu belum mempergunakannya, tapi nanti suatu anak sudah besar, dia bisa mempergunakan ilmu itu yang orang lain tidak tahu, tidak mempunyai ilmu itu, dia mempunyai keahlian tersebut. Oke. Jadi ajarin anak mengenai ilmu dan keahlian. Itu sangat berguna untuk kesuksesan dia kemudian hari. Anak sejak kecil ya tidak diajarkan ilmu, ya nanti besarnya dia tidak menguasai apapun, ya sehingga dia hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umum saja, ya tidak bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kerjaan yang sangat dibutuhkan orang lain. Oke. Nah, yang keempat adalah ajarin anak kita mengenai akhlak. Akhlak itu sangat penting sekali. Ajarin anak kita mengenai sopan santun. Ajarin anak kita bagaimana cara menghargai dan menghormati orang lain. Bagaimana ajarin anak kita mengenai moralitas, norma-norma masyarakat, norma-norma umum. Bagaimana supaya tidak menyakiti orang lain, bagaimana supaya tidak terlalu melanggar peraturan-peraturan, ya. Ajarin moral kepada anak, ya supaya anak tidak terlalu egois nantinya, sehingga dia sembarangan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun merugikan diri dia sendiri. Ya, akhlak itu sangat berhubungan dengan hati. Jadi ajarin anak itu mempunyai kasih sayang, sehingga dia mau melakukan segala sesuatu pun itu dia menggunakan hatinya. Ya, apakah hatinya memperbolehkan atau tidak, ya. Apakah hatinya baik, hatinya jahat, hatinya kejam, ya. Mau mencaci maki orang lain, mau menjahati orang lain, ya. Jadi ajari anak mengenai akhlak, ya. Ajari anak mengenai kasih sayang juga, ya. Akhlak dan kasih sayang itu hampir sama, ya. Oke, agar anak nantinya akan menjadi orang yang dapat beradaptasi secara sosial dan dapat berkembang dan maju di dalam aspek kehidupannya, apakah di dalam pekerjaan, apakah keluarga, apakah dalam pertemanan, segala macam. Itu akhlak sangat penting, itu hati sangat penting. Apabila kita mengajari kasih sayang kepada anak kita, tentunya akhlaknya itu akan baik. Oke. Nah, sikap orang tua itu sangat penting sekali, ya, dalam mendidik anak, ya. Jadi kalau saran saya, ya, janganlah terlalu berlebihan sikap orang tua dalam mendidik anak, ya. Maksudnya terlalu sering marah, ya. Marah juga bagus, tapi jangan terlalu sering marah, terlalu berlebihan, terlalu besar, terlalu kejam. Ya, tidak marah pun anak pun tidak tahu dia udah melakukan kesalahan. Oke. Nah, ajarin anak juga untuk bagaimana menyeimbangkan segala sesuatu, ya, bahwa misalnya kita membenci orang tidak baik, seperti itu, ya kan. Tetapi kalau orang-orang yang jahat, ya harus kita benci juga. Kita nggak boleh dekati, karena itu akan merugikan dia sendiri juga. Oke. Nah, jadi intinya ajarin anak secara keseimbangan. Ya, kadang-kadang kita harus menasihati anak, kadang-kadang kita tidak usah menasihati anak itu sendiri, biarkan anak itu mandiri juga. Oke. Dan peran anak itu sendiri juga, peran anak di dalam keluarga itu juga, dia harus mempunyai prinsip dia sendiri juga, ya. Tidak usah kita terlalu menuruti semua keinginan orang tua, ya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dirinya, ya. Dia harus mempunyai tanggung jawab sendiri, dia harus mempunyai kemauan sendiri, dia harus mempunyai ego sendiri juga, ya. Jadi harus bisa seimbangkan antara kemauan anak dan kemauan orang tua juga. Oke. Nah, pada saat orang tua lagi marah, ya anaknya diam. Ketika anaknya lagi bad mood atau suasana hati tidak baik, ya orang tua diam. Oke. Jadi tidak terjadi perang, ya. Jadi bisa sering menyeimbangkan. Oke, ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu
biasanya anak-anak itu lebih cenderung mencontohi orang tua, ya, dibandingkan orang tua mendidik anak, ya. Karena anak itu tidak akan jauh berbeda dengan orang tua, dan orang tua itu tidak akan jauh berbeda dengan orang tua anak, ya. Banyak persamaan antara anak dan orang tua, ya. Jadi anak-anak biasanya lebih banyak meneladani dan mencontohi sifat orang tua, ya. Jadi orang tua harus bijak dalam bersikap dan berperilaku di depan anak-anak atau di depan semuanya, karena anak bisa beresiko untuk mencontohi bagaimana sifat orang tua. Dia akan menganggap bahwa ya, orang tua saya juga seperti ini, kenapa saya nggak seperti ini, nggak belajar seperti itu. Oke, jadi intinya ada semuanya apa yang kita ajarin kepada anak-anak. Kalau kita tidak seperti itu juga, ya anak-anak susah untuk terdidik, anak-anak susah untuk mendengarkan, dan susah untuk masuk ajaran kita atau pendidikan kita, ya. Oke, jadi kita harus menjadi suri teladan bagi anak-anak kita, dan tetaplah mendidik anak kita menjadi anak yang baik, ya, sesuai dengan 4 poin penting itu, agar ya anak kita bisa sukses di masyarakat, di keluarga, bahkan di dunia. Oke, ya demikianlah ceramah psikologi saya mengenai cara mendidik anak yang baik. Ya, semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaat dari ceramah psikologi saya. Jika teman-teman dapatkan manfaat dari video ini, boleh di-share ya kepada teman-temannya. Oke, thank you. Don't forget to like, subscribe, and comment, and share ya. Dadah. Tunggu video saya ceramah psikologis yang lainnya. Bye-bye. Love without end, guys.